Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Master Healer 777. Hari ini aku mau bacakan untuk klien aku yang ada di Surabaya. Ya, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jangan percaya tarotnya ya 100%. Karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Insya Allah energi spiritual yang aku miliki dari Allah ini bisa menarik energi yang kita readingkan 90% ya. Kita lihat dengan Mr. T. Mr. T sebenarnya pengen minta maaf ke kamu ya, sebenarnya nantinya nih. Ada keinginan ingin kembali lagi. Tapi sia-sia ya. Kenapa? Ya karena orang ketiganya ini coba untuk mengendalikan dia. Ya. Kamu juga stuck sih. Mau ending tapi urusannya banyak. Mau nggak ending, kamu juga sakit hati. Pikirkan aja nih, gimana caranya anak-anak kamu bahagia dulu. Ya. Tuh. Nanti akan ada keadilan ya. Dia mau rujuk sebenarnya sama kamu. Dia hidup sama orang ketiga juga ujungnya sia-sia ya. Tapi perjalanan dia ya menghasilkan ketidaknyamanan. Tuh, pengen balik ke kamu. Garfield. Astagfirullahaladzim bang. Sana dulu maminya kerja dulu. Pintar anak mami. Sana main gih. Main. Hah? Main gak? Sana main. Gede banget sekarang nih bu. Badannya babon. Sana main. Yang ke situ ada semua. Sana main. Tuh kan. Nanti nih orang ketiganya berharap hamil. Karena dia takut kehilangan ya. Takut kehilangan Mr. T, terutama harta. Ya. Nanti Mr. T ini minta balik ke kamu. Ya, karena salah satunya keuangan dengan orang ketiga ini akan bermasalah. Dan yang melihat kamu juga sudah banyak berubah. Terutama kamu lebih misterius ya. Lebih silent sekarang. Ya. Dan masalah pekerjaan dia juga nanti akan gak seimbang. Ya. Karmanya adalah entah dari dia, ya dari mereka nih salah satunya. Akan ada yang selingkuh lagi, salah satunya. Dan kedua, ada yang berharap hamil, ya, agar direstui atau diresmikan. Ya. Dan dia takut banget kehilangan pernikahan. Terutama ya tentang peresmian ya. Dia pengen banget resmi nih. Mr. T di sini langkahnya sia-sia ya. Untuk setiap permainannya dia nanti. Jadi memang ya pembayaran karma sedang dikumpulkan.
Apalagi kamu sudah membenahi diri terus ya dalam hal spiritual. Dia bukannya nggak tahu tentang gaib-gaib, tahu, cuman dia nggak mau terlihat sama kamu. Ya namanya orang NPD ya. NPD selalu menyiksa empati ya. Kita lihat dengan Miss M. Oh, Miss M lagi bahagia banget ya dengan hasil perselingkuhannya, dan dia marah besar karena hasilnya tidak memberikan kebaikan, memberikan keberuntungan dalam hidupnya. Dia juga takut banget diselingkuhin lagi. Tuh. Dia dengan bangganya sudah bisa menikah atas satu rumah dengan suamimu. Tuh, dengan bangganya ya. Jadi dia menggunakan ilmu hitam juga nih. Niket. Ini taruhannya nyawa ya, Miss M. Taruhannya nyawa. Karena dia dendam banget pengen rumah tangga dengan suamimu. Nah, dendam banget. Diberikan janji-janji terus sama suamimu. Ya, pada akhirnya yaudah nggak apa-apa deh nikah siri juga gitu. Itu pancingan. Tuh, pancingan. Ya, pancingan si Miss M. Biar nanti nikahin secara resmi. Jadi nikah siri dulu. Ibarat tuh training nikah. Ya. Padahal si Mr. T ini udah nggak kuat nantinya sama Miss M. Karena kan kalau udah menikah itu energinya beda. Ya, apalagi istri sahnya udah tahu gitu ya. Dan dengan sengaja ngasih ke istri muda misalnya, itu energi ke istri mudanya udah berantakan. Tuh. Kamu udah ngasih ke dia, dan dia merasa ya kuat aja saat ini, dan dia pengen banget hamil ya Miss M ini. Pernikahannya akan sia-sia kok ya. Kita lihat dengan Miss T. Oh, dia lagi nyari pasangan baru ya, tapi tetap megang suamimu ini, karena dia kan udah tahu nih suamimu udah nikah ya, tapi stuck, nggak bisa ngelepasin. Satunya sudah cinta, kedua ya tentang harta juga. Tuh. Ya. Dia ngerasa nggak bisa nyari yang lain, tapi dia tahu dia harus move on dulu gitu ya, si Miss T ini. Tuh. Dia juga akan nikah kayaknya dengan orang baru ya, cari untuk nikah, tapi tetap bermain dengan suamimu. Gila nih orang. Nah, berharap tuh dua-duanya bisa dia nikahin si Miss T ini ya. Jadi dia bisa memiliki apa yang dia inginkan semuanya. Serakah sih. Nah, tapi ternyata nggak semudah itu ya nantinya. Dan dia akan bermasalah dengan tragedi di masa lalu. Dan pembayaran karma akan terus berulang. Ya. Pembayaran karma akan terus berulang. Dan Miss T ini akan terbunuh dengan perbuatannya dia sendiri, termasuk dari si Miss M. Jadi akan menjadi perang ya, perang ilmu, perang batin, perang percintaan juga di antara mereka. Karena Miss T ini berharap ya pengennya dia yang dinikahin oleh Mr. T, pengennya ya, tapi ternyata
salah. Ya, dia tadinya Miss M ini pengen dijadikan kambing hitam aja, tapi menjadi beneran gitu ya. Dan Miss T ini mau gak mau ya harus hadapin tentang karma perbuatannya dia sendiri ya, harus dia hadapin. Kita lihat lagi hubungannya mereka akan bermasalah ya. Bagaimana perasaannya Miss T ketika tahu Mr. T nikah dengan Miss M? Bertaruh ya, tapi stuck, kayak nggak bisa ngelepasin Mr. T juga. Bertaruh tuh, coba untuk bangkit dari kesedihan perjalanan hidupnya dia di masa lalu dengan permainan barunya. Ya, Miss T coba mencari orang baru tapi tetap memegang suamimu. Kita lihat hubungannya Miss M dan Mr. T. Mereka merasa terlahir kembali dalam hubungan ini dan ya coba untuk belajar menaruh harapan lagi ya, satu sama lainnya hubungannya. Tapi padahal apa yang mereka bangun ini akan menjadi petaka karena karma yang menanti mereka. Salah satu ada yang kepengen punya anak, harapannya karena harta ya yang sudah ditimbun tuh nanti bermasalah ya, bermasalah karena ternyata setelah menikah mereka seperti ada jarak ya. Ini akan bermasalah. Kita lihat Miss M, apakah masih kirim ilmu hitam ke rumah kamu? Mantau terus ya Mas. Aduh, ngiket ya, mantau terus. Masih dikerjakan oleh dia nih. Kita lihat apakah Miss M peletnya akan habis di badan suamimu tahun ini. Dia nyari terus ya, nyari terus dia tuh. Karena dia takut rasanya suamimu itu akan ending ya. Nyari terus dia, taruhannya nyawa tuh, nyari terus, taruhannya nyawa, bahkan bisa nyawa dia sendiri tuh. Dia pengennya suamimu tuh ngejar dia terus, ketergantungan dengan dia. Dendam sih di masa lalunya. Dia nyari terus ya untuk naruh ke rumah kamu. Kita lihat dengan Miss T dan Mr. T. Kecewa dengan hubungan ini, tapi mau gak mau mereka terus lakukan karena untuk bersenang-senang aja, tapi gak bisa buat nikah ya. Kita lihat Miss T, apakah masih ngirim ilmu hitam ke kamu? Masih juga mantau, tapi nggak terlalu dijadikan target dulu saat ini ya, enggak. Jadi dia melihat hubungannya Mr. T dan Miss M ya, apakah dia masih mengirim ilmu pelet ke suamimu? Sebenarnya cinta mati sama suamimu, apalagi status dia janda ya. Diam-diam ya, masih ngasih dan dia merasa udah sia-sia kerjakan ilmunya dia ke suamimu, tapi diem-diem dia masih ngasih
ya, masih ngasih telepati, masih ngasih kesenangan juga untuk bisa dibandingkan kalau dia tuh lebih baik dibandingkan sama sama kamu gitu ya. Kita lihat dengan karirnya kamu ya di properti bulan besok. Banyak permainan ya, jadi hati-hati, tetap lakukan yang terbaik. Tapi akan ada klien kerjasama ya, gunakan dengan baik talenta kamu. Akan ada keputusan tentang komitmen, insya Allah pembelian rumah ya. Ada kesuksesan. Kita lihat dengan Miss AY, teman kamu, gimana dia ke kamu ke depannya. Hati-hati, dia memberikan tawaran, jadi kayak ada klien tapi ini bohong. Hati-hati ya. Dia hanya ingin pengen kamu tuh bingung dalam pekerjaan kamu. Jadi kesel ujungnya. Tuh. Hati-hati ya. Tuh. Dan salah satunya dia juga menggunakan ya antara teluh, pesugihan, pelet ya. Pengennya itu kamu tuh bingung di dalam pekerjaan dan stres. Kita lihat ya. Karma dia setelah menjahati kamu terus. Perjalanan karma. Dia akan dilanda kesedihan, terutama tentang percintaan, karena ada perselingkuhan lagi. Ini bisa menyangkut di masa lalu ya. Dia akan diduakan lagi juga oleh orang yang dia jalani. Ya, karmanya akan dilanda kesedihan. Dan dia orangnya nekat ya, karena dia orangnya merasa bebas. Ya. Dan dia sini coba untuk healing juga dari masa lalu. Terutama ya tentang seseorang yang hianati dia. Tapi dia juga berkhianat. Tuh, ya, berkhianat. Jadi karmanya dia akan dilanda kisah yang sama di masa lalu. Ya. Tuh, banyak masalah juga dalam pekerjaan. Hati-hati ya. Ini perang ilmu juga. Ya. Karena di kantor kamu bukan hanya dia aja yang make, banyak di situ. Terutama yang pesugihan. Ya, hati-hati. Jangan salah langkah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat kamu ya, karir kamu ya ke depannya. Akan ada kesuksesan kamu raih ya. Ada kesuksesan. Bisa tanggal 9 atau 9 hari, 9 minggu, asal jangan 9 tahun. Kesuksesan akan kamu raih. Ya. Wow, kamu juga akan ada traveling, tapi hati-hati ya tetap ya. Jangan gegabah ya. Akan ada perjalanan buat kamu. Gunakan dengan baik talenta kamu untuk kesuksesannya kamu. Karena di sini ya kamu sudah lelah ya. Sudah lelah tentang kebaikan yang selama ini kamu berikan kepada orang-orang di sana, tapi tetap dihancurkan. Jangan pernah putus asa ya. Jangan berpikiran lelah untuk berbuat baik. Jangan berpikiran lelah tentang perjalanan spiritual. Karena ini hasilnya. Kalau kamu lelah, otomatis ini tidak akan ada hasilnya. Ya. Perjuangan itu pasti ada pembayarannya. Nggak usah khawatir. Ibarat kalau orang sekolah juga kan harus berjuang dulu. Ada yang sampai 9 tahun kan, dari TK sampai SMA, belum kuliah. Ya kan? Insya Allah kesuksesan kamu raih. Tidak ada yang sia-sia ketika kita benar-benar berusaha. Kita lihat tentang kamu ya. Inspire all the rich, be prepared to
sacrifice for. Yelling is the only way to. Kamu harus tetap mencari inspirasi dari orang banyak, ya, dan kamu harus planningkan apa yang terbaik buat kamu dalam hidupmu. Dan kalau itu jalan satu-satunya yang bisa membuat kamu bangkit, ya udah, jalani. Unusual example of a different way of looking at and expected change. Ya, karena setiap kehidupan itu kan kita pasti akan hampir sama dengan orang lain gitu, walaupun tidak 100%. Tapi jadikan itu sebagai contoh gitu loh. Kehidupan seseorang itu baik dan buruknya itu sebagai contoh, agar kita memiliki pandangan hidup yang lebih luas lagi dan lebih baik lagi, tidak hanya menyudutkan satu sisi. Dan ini akan ada perubahan yang tidak kamu perkirakan, ya. Relationship, the beauty of do it with your partners and Libra, Uranus, Neptunus. Kamu akan ngelihat suatu perubahan dari hubungan kamu, ya, dengan suamimu ini, ya, bisa lebih baik lagi ke depannya nanti. Tapi memang kamu harus siap-siap ngomel nih, ya, pastinya ya. Akan ada hal yang tidak kamu duga terjadi terhadap hubungan ini, ya. Kita lihat tentang kamu, ya. Expression, kamu harus mengambil inspirasi, contoh dari kehidupan orang yang sudah berpisah, walaupun ini membuat kamu sedih nantinya, tapi jangan pernah khawatir, ya. Perpisahan itu juga menjadikan kita lebih baik nantinya. Wow, ini tentang pernikahan, atau dari perpisahannya kalian akan ada pernikahan, ya. Kamu bisa dengan orang lain lagi nanti, atau kembali lagi dengan dia, ya, atau kembali lagi dengan dia, karena ada perbaikan. Tuh, soulmate. Ini ada orang yang suka sama kamu juga, ya. Hati-hati, karena urusan kamu dengan suami belum selesai. Jangan memberikan harapan dulu, karena itu berbahaya. Salah satunya nanti efeknya ke anak, ya. Dan ada yang suka sama kamu juga, dia udah nikah. Hati-hati, jangan mau dijadikan orang ketiga, ya. Tuh. Sebenarnya kamu pisah juga seneng sih. Ya, seneng. Dan ya, kamu happy aja. Kamu mengikuti pandangan hidup dari orang yang menjadi inspirasi kamu, ya. Wow, kamu akan diliputi uang banyak, ya, insya Allah. Tuh, ya. Tetap lakukan yang terbaik dengan teman kerja kamu juga, tapi yang bisa dipercaya, terutama yang jujur, yang amanah, ya. Dan akan ada janji manis dari seseorang, ya. Ini orangnya gemuk, ya, tapi jangan sampai dia memanfaatkan kamu tanpa kebaikan buat kamunya ke depannya, ya. So, aku harap ini bisa resonate buat kamu. Tetap semangat dan jadilah orang baik terus. Jaga energinya, ya. Insya Allah kamu diberikan kesuksesan, kebaikan, keberuntungan dunia akhirat sampai 7 turunan. Aku doakan itu. Oke? Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.